Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Hebo melirik sarungnya, tidak mengejutkan. Dengan kata lain, dia mengharapkan sarung ini muncul di tangan Suyi. Sarung ini memiliki asal yang sangat istimewa dan telah bersamamu selama bertahun-tahun dalam kehidupan pertamamu. Hebo berkata, itu sendiri adalah barang terlarang, tapi hanya kamu yang bisa mengendalikannya. Orang lain, tidak peduli siapa mereka, bahkan jika mereka mendapatkan barang ini, itu tidak akan berguna sama sekali. Dilarang. Telah menemani generasi pertama selama bertahun-tahun. Sarung yang tidak mencolok ini benar-benar memiliki banyak hal untuk dilakukan. Suyi berkata, untuk apa itu? Bagimu, itu tidak akan berguna untuk saat ini, tetapi di masa depan, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menggunakannya di domain dewa. Hebo berkata, bukannya aku mencoba membuat hal-hal menjadi misterius, tapi aku bahkan tidak tahu rahasia macam apa yang tersembunyi di dalam sarung ini. Aku hanya tahu bahwa dia sangat penting bagimu dalam mengejar jalanmu. Dari para dewa. Suyi mengerutkan kening dan berkata, lalu bagaimana Anda bisa yakin bahwa sarung ini dapat digunakan di domain dewa? Domain dewa adalah tempat inti era ini, dan juga merupakan tempat terdekat dengan Sungai Panjang Takdir. Hanya di sana Anda dapat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kultivasi Anda selangkah demi selangkah. Hebo berjongkok di atas batu di satu sisi, jika itu ada dimanapun di dunia, Taoisme Anda akan ditakdirkan untuk mandek. Dalam keadaan seperti itu, kamu hanya dapat memiliki kesempatan untuk menggali rahasia di sarung pedang di alam para dewa, kan? Suyi berpikir sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan menatap sarung di tangannya. Karena sangat misterius, itu masih barang terlarang, tapi mengapa sepertinya tembaga dan besi akan pecah, hanya saja, mengerikan. Hebo berkata dengan marah, ini disebut terobsesi dengan diri sendiri. Ketika kamu menggali rahasianya, sarung pedang ini ditakdirkan untuk mengubah pembusukan menjadi sihir dan membutakan matamu. Suyi tersenyum dan berkata, dalam analisis terakhir, ini adalah barang terlarang yang belum bisa saya gunakan. Mengatakan itu, dia telah menyingkirkannya. Kamu bisa berpikir begitu. Hebo menatap Suyi dengan penuh arti, aku hanya bisa memberitahumu, waktunya telah tiba, barang selundupan semacam ini sangat berguna. Suyi berkata, jangan bicarakan ini, aku selalu penasaran, apa identitasmu, apa hubunganmu dengan generasi pertama, mengapa kamu rela tinggal di era ini? Sebelum dia bisa selesai berbicara, Hebo menyela dengan senyum masam, ayo bicara perlahan, jangan terburu-buru, tapi, aku akan mengatakan sesuatu yang buruk, aku tahu semua yang harus kukatakan, dan aku tidak akan mengatakannya. Mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang seharusnya tidak kukatakan. Ini baik. Suyi setuju. Waktu berlalu. Di negeri siang abadi, tidak pernah ada malam. Keduanya duduk di tepi sungai bertanya dan menjawab pertanyaan, dan saat mereka berbicara, Suyi mengerti banyak hal. Pertama-tama, Hebo adalah teman lama Dao besar di kehidupan pertama. Dia telah menemani generasi pertama untuk berjalan selama bertahun-tahun. Sampai kemudian, ketika reinkarnasi pertama dibangun kembali, Hebo diatur untuk melayani sebagai penerima reinkarnasinya, menunggu di Sungai Panjang era ini. Dengan kata lain, Hebo telah menunggu reinkarnasi dari kehidupan pertama yang dapat memimpin reinkarnasi untuk muncul di tahun-tahun yang lalu. Dan Suyi adalah orang ini. Kedua, ketika Suyi menjadi dewa, ketika dia menjadi dewa, Die, yang tiba-tiba muncul dari kejauhan dalam ruang dan waktu yang tak berujung, dan selusin sosok misterius, semuanya adalah makhluk yang melangkah ke Sungai Panjang Takdir. Di antara mereka, Dai hidup di dunia ini, dan merupakan salah satu dari sedikit orang di alam ilahi yang telah menyentuh ambang Sungai Panjang Takdir. Adapun selusin orang lainnya, mereka telah melangkah ke Sungai Panjang Takdir, dan mereka telah berubah dari keabadian ke keabadian. Namun, karakter yang telah menginjakkan kaki di Sungai Panjang Takdir ini tidak dapat secara paksa mengganggu jalan para dewa kuno, dan mereka akan ditolak oleh Hebo. Adapun Hebo sendiri, dia memang eksistensi yang telah melangkah ke Sungai Panjang Takdir dan telah membuktikan keberadaan alam abadi yang tak terukur. Tetapi,
Menurut Hebo, kekuatannya saat ini jauh kurang dari 10% dari puncaknya. Alasannya terkait dengan bencana abadi yang melibatkan nasib. Selain itu, kecuali dia bisa menyelesaikan luka Dao di tubuhnya, dia hanya bisa terus menjaga sungai panjang di era ini di masa depan. Saat membicarakan masalah ini, Hebo terlihat sangat sedih dan tak berdaya. Ini membuat Sui menghela nafas, bahwa alam abadi tanpa batas yang melangkah ke sungai panjang takdir masih akan dirampok, dan itu akan dikurangi ke tingkat seperti itu. Dapat dibayangkan bahwa semakin tinggi jalan, semakin berbahaya dan tidak terduga. Namun, sebelum Sui bisa merasakan emosinya, Hebo tanpa malu-malu mengusulkan agar dia berharap ketika Sui melangkah ke sungai takdir di masa depan, dia juga akan membawanya pergi. Sui tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia baru saja menjadi dewa sekarang, dan dia masih tidak tahu bahwa tahun monyet dan bulan kuda akan memiliki kesempatan untuk menyentuh ambang sungai panjang takdir. Namun, dia setuju. Ini membuat Hebo terbelalak dan memuji Sui atas kebenarannya. Hal ketiga terkait dengan generasi ketiga Xiao Jian. Sui selalu ingin tahu tentang asal-usul Xiao Jian dan mengapa dia bisa hidup di jurang di ujung jalan menuju dewa-dewa kuno. Selain itu, dia juga penasaran, seberapa kuat Xiao Jian. Dalam hal ini, Hebo hanya memberitahu Sui bahwa itu adalah urusan Sui sendiri, dan sebagai orang luar, dia tidak akan terlibat dalam pertempuran yang sudah ditakdirkan antara Sui dan generasi ketiga ini. Namun, meskipun Hebo tidak berbicara tentang asal dan kultivasi Xiao Jian, dia memberitahu Sui bahwa di antara kehidupan Sui sebelumnya, kehidupan ketiga adalah yang paling mirip dengan yang pertama. Bahkan jalan yang dicari sangat mirip dengan dunia pertama. Berbicara tentang ini, ekspresi Hebo cukup rumit dan dia sangat emosional. Setiap kali saya melihatnya, itu mengingatkan saya pada kehidupan pertama Anda. Jika dia tidak mengalami perubahan besar saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi seperti kehidupan pertamamu di masa depan. Seperti selamanya. Suara itu tiba-tiba berhenti, dan tidak ada pembicaraan lebih lanjut. Tapi Sui sudah mengerti bahwa ilmu pedang yang diminta Xiao Jian pada generasi ketiga sebenarnya setara dengan berjalan di jalan lama generasi pertama. Bahkan jika ada pencapaian yang tak terhitung jumlahnya di masa depan, itu ditakdirkan untuk sulit melampaui kehidupan pertama. Dan jalur pedang yang diminta Xiao Jian tidak ditakdirkan untuk menjadi apa yang ingin dilihat oleh generasi pertama. Lagi pula, alasan mengapa kehidupan pertama bereinkarnasi adalah untuk menemukan jalan yang lebih tinggi, dan Xiao Jian berjalan kembali di jalan lamanya, yang juga membuat reinkarnasi dan pembangunan kembali menjadi tidak berarti. Pada titik ini, Sui akhirnya menyadari bagaimana perasaan Xiao Jian saat menghadapinya. Mungkin, dia benar-benar tidak mau, sangat tidak puas. Lagi pula, setelah menjadi dewa, dia telah memulai jalan ilmu pedang yang sama sekali berbeda dari kehidupan pertamanya. Selanjutnya, Sui mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Sayang sekali, entah Hebo tidak tahu, atau dia tidak bisa menjawabnya sekarang. Hanya mengatakan bahwa waktunya telah tiba, Sui secara alami akan mengerti. Dalam hal ini, Sui tidak memaksanya. Sebenarnya, kamu tidak perlu memikirkan dunia pertama dan ketiga sekarang. Ini tidak ada hubungannya denganmu sekarang. Hebo berkata, yang harus kamu lakukan sekarang adalah pergi ke domain dewa. 30 tahun kemudian, zaman mitos gelap akan datang, dan semua turbulensi dan badai di masa lalu, sekarang, dan masa depan akan dipentaskan di dunia domain dewa. Singkatnya, domain dewa adalah medan perang utama zaman mitologi kegelapan. Siapapun yang bisa membunuh jalan berdarah di dunia yang kacau ini akan menjadi orang pertama yang mengakhiri kegelapan dan menentukan jalan dunia. Jika orang lain mendengar kata-kata ini, darah mereka akan mendidih. Tetapi Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tertarik untuk menjadi nomor satu, tetapi saya berharap untuk memiliki lebih banyak musuh Dao besar. Hebo berkata dengan aneh, jangan khawatir, maka kamu akan menjadi pelita paling terang di zaman mitos yang gelap itu, dan akan ada banyak musuh yang akan datang kepadamu seperti ngengat ke api. Sui menggosok hidungnya dan tertawa bodoh. Memang, dia bertanggung jawab atas reinkarnasi, dan dia memiliki benih api era.
Tidak hanya generasi ketiga yang menganggapnya sebagai musuh, tetapi makhluk mengerikan yang telah ditekan oleh reinkarnasi dan yang menganggap reinkarnasi sebagai bidah telah ditakdirkan untuk tidak membiarkan dia pergi. Selain itu, keluhan yang terkait dengan generasi kelima Li Fuyu dan generasi keempat Yi Daoxuan juga akan dihitung di kepalanya. Memikirkan hal ini, Su Yi tiba-tiba menyadari bahwa jika dia pergi ke domain dewa, dia mungkin benar-benar jatuh ke dalam situasi musuh di seluruh dunia lagi. Sebelum era mitologi gelap datang, kamu harus membuat dirimu lebih kuat sesegera mungkin, setidaknya, kamu harus memiliki kekuatan tempur untuk membantai Lord sesuka hati. Hebo berkata, dengan cara ini, mungkin kita hampir tidak bisa berdiri teguh di zaman mitologi kegelapan. Su Yi, apakah ini manusia? Bunuh Tuhan sesuka hati. Bahkan jika Li Fuyu berada di puncaknya, dia tidak bisa melakukannya. Dan ketika Anda bisa membantai para dewa sesuka hati, Anda hanya bisa berdiri teguh di zaman mitos kegelapan. Ini membuat Su Yi bertanya-tanya apakah Hebo melebih-lebihkan. Jangan percaya, setelah era mitologi gelap datang, semua tatanan yang melekat dan hukum besi akan hancur total. Pada saat itu, saya tidak tahu bencana dan krisis mengerikan seperti apa yang akan terjadi. Hebo menjadi serius untuk pertama kalinya, dengan ekspresi serius dan serius, yang paling penting adalah pada saat itu, Anda akan bertemu musuh sejati yang tiada taranya. Musuh yang tak tertandingi. Su Yi terkejut, kuat. Itu tidak akan lebih lemah darimu. Hebo berkata, begitu kamu membiarkan musuh lama itu memenangkanmu, di masa depan kamu juga akan kehilangan kualifikasi untuk menentukan dunia. Dan ada lebih dari satu musuh lama seperti itu. Ketika Hebo mengatakan ini, dia menunjuk ke hidungnya, jangan mengira aku seorang yang khawatir, dan jangan berpikir bahwa aku akan mengalahkanmu. Ketika kamu melihat musuh lama itu di masa depan, kamu akan mengerti. Su Yi mengambil kendi dan menyesapnya tanpa berkata apa-apa. Hebo bermaksud baik, dan karena dia membuat pernyataan serius seperti itu, tidak diragukan lagi itu berarti bahwa musuh lama itu sangat tak terbayangkan. Bisa. Untuk Su Yi, dia menantikan lawan seperti itu. Benar. Tiba-tiba, Hebo sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, kamu harus berhati-hati agar tidak diserang oleh kekuatan karma generasi keempat Yi Daoxuan. Mendengar kata-kata ini tiba-tiba, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Mengapa lelaki tua ini tiba-tiba berbicara tentang kehidupan keempatnya? Kata-kata ini seharusnya tidak diucapkan oleh saya, tetapi Anda telah memusuhi generasi ketiga Xiao Jian. Saya harus memperingatkan Anda sebelumnya tentang beberapa hal tentang generasi keempat Yi Daoxuan. Hebo tampak rumit dan menghela nafas. Yi Daoxuan, dia adalah pria dengan kehidupan yang keras, dan hidupnya bergejolak. Melihat jalan hidupnya itu sangat sulit. Su Yi. Mungkin, karena begitu banyak kesulitan dan pemborosan, Taoismenya adalah yang paling paranoid dan teguh. Hebo bergumam, aku masih ingat ketika dia begitu miskin sehingga dia dibunuh oleh banyak musuh besar dan harus melarikan diri dari alam para dewa, dan datang untuk berlindung di era Long River ini. Singkatnya, pada saat itu dia sangat menyedihkan bahkan aku tidak tega melihatnya, dan itu tidak berbeda dengan anjing yang berduka. Anjing yang hilang. Mendengar deskripsi ini, Su Yi mengerutkan kening. Apakah kehidupan keempatnya benar-benar menyedihkan? Ketika mengintegrasikan kekuatan Taoisme Li Fuyu, Su Yi pernah mengerti bahwa generasi keempat Yi Daoxuan juga mati di tangan para dewa. Dan Yi Daoxuan, bahkan setelah kematiannya, masih menanggung keburukan selama berabad-abad, dan dianggap sebagai iblis terkemuka di alam para dewa. Pada saat itu, Li Fuyu juga mengingatkan Su Yi bahwa keburukan yang dibawa Yi Daoxuan berasal dari dijebak dan disiram air kotor oleh para dewa. Tujuannya adalah untuk benar-benar merusak reputasi Yi Daoxuan. Tapi Su Yi hanya mengerti ini. Su Yi tidak tahu apa karakter Yi Daoxuan, asal-usulnya, dan pengalaman seperti apa yang dia miliki. Oleh karena itu, mendengar kata-kata Hebo pada saat ini, dia sebenarnya menggambarkan Yi Daoxuan sebagai makhluk paling menyedihkan dengan nasib paling menyedihkan di dunia, yang membuat Su Yi sedikit tidak bisa dipercaya untuk sementara waktu. Di antara kehidupan sebelumnya, Su Xuanjun pernah menghormati Great Wild Kyushu.
Penonton Zheng Jian menekan Dong Xuanyu, secara sewenang-wenang memerintah masa lalu dan masa kini. Wang Ye dikenal sebagai orang abadi pertama dalam ilmu pedang dunia abadi. Li Fuyu juga merupakan master pedang Lingsu yang paling misterius dan transenden di langit dan di atasnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa generasi keempat, Yi Daoxuan, akan begitu sunyi dan sengsara? Bahkan Shen Mu, yang paling dibenci oleh Su Yi, pernah menjadi bakat yang sangat luar biasa dalam ilmu pedang, sehingga penonton akan mengakui bakat mereka, dan sedikit lebih rendah dari Shen Mu. Siapa yang mengira bahwa dalam kehidupan sebelumnya, ada seseorang yang lebih buruk dari Shen Mu? Bagaimana seberapa menyedihkan dia? Su Yi mau tidak mau bertanya. Hebo menghela nafas, hal-hal ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan kata-kata. Kamu akan mengerti ketika kamu mengintegrasikan kekuatan karmanya. Setelah jeda, dia memperingatkan, alasan mengapa saya mengingatkan Anda adalah untuk tidak menertawakan Yi Daoxuan. Pikiran yang hampir tidak bisa dihancurkan itu tidak buruk. Bagaimanapun, jika itu adalah orang lain yang menderita kesengsaraan dalam hidupnya, aku khawatir itu akan berakhir lebih awal. Tapi Yi Daoxuan berbeda, dia telah berjuang melawan takdir. Bahkan jika dia menghadapi perubahan yang paling menyayat hati, dia akan menyerah pada dirinya sendiri untuk itu. Berbicara tentang ini, sentuhan kekaguman muncul di alis Hebo, jika bukan karena kematiannya yang malang, dengan pikiran dan kemauannya yang pantang menyerah, pencapaiannya di jalan tidak akan pernah berada di bawah Xiao Jian. Segera, Hebo menghela nafas lagi, sayangnya, dia menderita begitu banyak kesengsaraan dan nasib buruk dalam hidupnya, dan pada akhirnya dia mati sebelum dia bisa menghilangkan rasa malunya. Su Yi berkata, jika kamu melakukan apa yang kamu katakan, ini sangat disesalkan. Sebuah perseteruan darah yang belum pernah dilunasi, perseteruan seumur hidup yang tidak pernah putus, ambisi seumur hidup yang tidak pernah ditampilkan, orang dapat membayangkan betapa tidak rela dan marahnya dia pada saat kematiannya. Hebo berkata, saat ini, kamu mengatakan bahwa jika kamu memberinya kesempatan untuk hidup kembali, apakah dia akan merebutnya? Mata Su Yi menyipit dengan tenang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Hebo berbicara tentang Yi Daoxuan kepadanya. Tidak ada alasan lain, Yi Daoxuan adalah kehidupan keempatnya, dan cepat atau lambat dia akan mengintegrasikan kekuatan karma Dao Yi Daoxuan. Tetapi bagaimana jika Yi Daoxuan tidak bekerja sama? Bahkan, bagaimana jika dia bersikeras untuk menggantikannya? Sejauh menyangkut keadaan pikiran, saya tidak takut akan hal ini. Su Yi berkata dengan tenang. Dia dan Dao Karma Wang Ye menggunakan keadaan pikiran sebagai medan perang dan bersaing satu sama lain, tetapi pada akhirnya, dia masih menang. Dan dengan keadaan pikirannya saat ini, dia tidak takut untuk bersaing dengan Dao Karma dari Yi Daoxuan. Belum lagi, ketika dia mencoba Tiangguan, dia pernah memurnikan hati yang memurnikan kekacauan. Ini adalah semacam jalan objek aneh yang khusus digunakan untuk meredam dan meningkatkan keadaan pikiran, ketika disempurnakan, itu seperti lapisan perlindungan tak terlihat dalam keadaan pikiran. Bahkan jika Anda tertangkap basah dan menderita pukulan dari musuh, Anda tidak akan membiarkan suasana hati Anda jatuh. Pada saat itu, ketika memurnikan buah hati Chaos, Su Yi masih berspekulasi bahwa alasan mengapa dia meninggalkan objek aneh yang kacau di kehidupan pertama adalah untuk mencegah dirinya kehilangan pikirannya jika hal serupa terjadi di masa depan. Su Yi tidak menyangka dugaannya akan menjadi kenyataan, hal seperti itu benar-benar bisa terjadi. Yi Daoxuan dan kamu sendirian. Jika dia ingin menggantikanmu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Hebo berkata, aku hanya bisa mengingatkanmu, dan tidak mungkin bagimu untuk menghadapi kekuatan karmanya. Masalah ini hanya bisa diselesaikan olehmu. Su Yi mengangguk. Posisi Hebo sangat sederhana, bila perlu, dia tidak akan ragu untuk membantu dirinya sendiri. Tapi begitu kontes antara dirinya dan kehidupan sebelumnya terlibat, dia akan menjauhinya dan tidak membantu siapapun. Beginilah cara dia memperlakukan kontes antara dirinya dan Xiao Jian. Hal yang sama berlaku untuk pertempuran antara dirinya dan Yi Daoxuan sekarang. Selanjutnya, keduanya membicarakan sesuatu. Ketika berbicara tentang pergi ke domain dewa,
Hebo memperingatkan Suyi bahwa dia harus pergi sesegera mungkin. Alasannya sangat sederhana, begitu apa yang terjadi di jalan menuju para dewa kuno menyebar di alam para dewa, musuh-musuh itu akan membuat persiapan yang memadai sebelumnya untuk mencegat Suyi dalam perjalanannya ke alam para dewa. Menakutkan. Tidak mengherankan, karakter tingkat dewa itu sangat mungkin menggunakan dewa dan keluar dengan kekuatan penuh. Bagaimanapun, Suyi telah menjadi dewa, dan ancamannya terlalu besar, cukup bagi para penguasa dewa itu untuk melakukan yang terbaik dengan segala cara. Karena itu, semakin cepat Anda berangkat dan pergi ke domain dewa sebelum berita benar-benar menyebar, itu relatif lebih aman. Kamu pernah mengintegrasikan kekuatan Taoisme Li Fuyu, tetapi sekarang sudah ratusan ribu tahun sejak Li Fuyu bereinkarnasi dan dibangun kembali. Alam ilahi hari ini sudah berbeda dari ingatan Li Fuyu. Selain itu, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa meskipun zaman mitologi kegelapan belum tiba, ada banyak tanda kekacauan di dunia domain dewa, dan kamu harus waspada. Jangan berpikir bahwa domain dewa saat ini sama dengan apa yang kamu ingat. Ini akan memengaruhi penilaianmu tentang urusan dunia dan memicu pembunuhan yang tidak terduga. Hebo mengoceh dan mengatakan kepadanya dengan sungguh-sungguh, singkatnya, di masa depan, di alam para dewa, lebih baik tetap anonim daripada mempublikasikan tindakan Anda. Begitu Anda mengungkapkan identitas Anda, semua pembunuhan yang tidak terduga pasti akan mengikuti. Suyi mendengarkan sambil tersenyum, tanpa ketidaksabaran. Dapat dilihat bahwa Hebo sangat mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Meskipun kata-kata itu agak melelahkan, bukankah suatu berkah untuk diperhatikan dan diinstruksikan? Setelah percakapan dengan Hebo, Suyi bertemu dengan teman-teman lama seperti Ye Chunqiu, Xiao Rui, dan dunia terapung. Mereka berkumpul, bersulang dan minum bersama, dan mereka terhuyung-huyung dan bahagia. Mengetahui bahwa Suyi akan segera pergi ke domain dewa, semua teman lama sedikit sedih dan sedih. Tetapi cara kultivasinya seperti ini, untuk mencari jalan mereka sendiri, mereka ditakdirkan untuk mengumpulkan lebih sedikit dan meninggalkan lebih banyak. Kita semua telah memutuskan bahwa kita akan tinggal di Sungai Era untuk berkultivasi di masa depan. Jika kita tidak bisa bergaul, kita akan kembali ke alam abadi untuk melihatnya. Ye Chunqiu berkata sambil tersenyum, kultivasi di Dao, langkah demi langkah, kami tidak bisa berjalan secepat Anda, kami hanya bisa meminta kata stabilitas. Suyi berkata, itu sangat bagus. Sebelumnya, dia telah mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan zaman mitologi kegelapan, dan dia sangat berharap bahwa teman-teman lama ini tidak akan terlibat dalam beberapa tahun ke depan. Jika Anda tinggal di Jiyuan Changhe untuk berlatih, Anda setidaknya bisa mendapatkan perhatian dari Hebo. Jika Anda pergi ke alam para dewa, Anda pasti akan terlibat dalam era yang paling gelap dan paling bergejolak. Yang paling mengkhawatirkan adalah kamu. Alis dan mata Xiao Rui lembut, dan suaranya bergumam, pergi ke alam para dewa, kamu harus berhati-hati. Penampilannya adalah yang paling menawan dan cantik dan indah, dengan niat romantisnya sendiri di antara alisnya, dan sikapnya luar biasa. Duduk di sisi Suyi pada saat ini, dia mengulurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di bahu Suyi. Suyi dapat dengan jelas merasakan betapa lembut dan elastisnya kulit kecantikan di sampingnya yang lembut, dan ujung hidungnya juga memiliki aroma tubuh yang menyegarkan. Ketika Anda minum, dan Anda harus melakukannya dengan tangan dan kaki Anda. Suyi tersenyum dan mendorong Xiao Rui, yang hampir meringkuk di atasnya. Xiao Rui memutar matanya dengan marah dan berkata, aku memberimu kesempatan untuk memanfaatkan ibuku, tetapi kamu benar-benar tidak berguna. Kerumunan tertawa. Suyi menyentuh hidungnya dan tersenyum. Di akhir perjamuan ini, Suyi meninggalkan semua harta tak terpakai yang terkumpul di tubuhnya kepada Ye Chunqiu dan yang lainnya. Itu juga termasuk sekelompok dewa dan harta ilahi zaman, direncanakan ketika teman-teman lama ini kembali ke negeri dongeng di masa depan, harta ini akan dibagikan kepada kerabat dan teman di negeri dongeng. Adapun dirinya sendiri, selain harta seperti tungku perbaikan surga dan pedang Jici, ada beberapa zat abadi dan beberapa serba-serbi yang tersisa. Misalnya, sarung yang ditinggalkan oleh generasi pertama,
jimat rahasia yang diberikan oleh Sining. Dini hari berikutnya. Kerajaan Hari Abadi. Dalam perjalanan ke domain dewa, kalian berdua harus berhati-hati. Aku punya firasat bahwa akan ada banyak tikungan dan belokan di sepanjang jalan. Hebo dengan serius memperingatkan. Luo Xuanji dan Kaisar Luo Qing keduanya mengangguk. Dengan taoisme mereka mengantar Suyi ke alam ilahi, kecuali jika seorang tokoh tingkat dewa mengambil tindakan, orang lain berani mencegatnya, yang tidak berbeda dengan mengirimnya ke kematian. Oke, sudah waktunya untuk pergi. Tidak jauh, kata Suyi. Dengan mengatakan itu, dia berbalik. Luo Xuanji dan Kaisar Luo Qing segera mengucapkan selamat tinggal kepada Hebo dan berbalik untuk mengejar Suyi. Segera, ketiga sosok itu menghilang. Pergi ke domain dewa, perubahan drastis yang akan menumbangkan zaman juga akan dimulai. Saya hanya berharap Tuan, dia bisa mendapatkan keinginannya, pedang akan membuka jalan hidup dan mati, jalan akan menentukan dunia dan bunuh pedang tertinggi jauh melampaui masa lalu. Hebo bergumam dalam hatinya. Dalam hatinya, hanya satu orang yang bisa disebut dewasa. Itu adalah pertama kalinya. Berdiri di sana untuk waktu yang lama dalam keheningan, Hebo berbalik dan pergi. Pada hari yang sama, Suyi meninggalkan kerajaan matahari abadi dan menuju ke alam ilahi. Sahabatnya adalah dua saudara laki-laki dan perempuan, Luo Qingdi dan Luo Xuanji. Di dalam Heaven Patching Furnace, ada juga monyet kecil. Pergi ke domain dewa, saya tidak tahu berapa lama untuk kembali. Dalam perjalanan, Suyi mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan pergi. Sepanjang jalan, tidak pernah melihat ke belakang. Ketika Teng Jiao keluar dari Laut Biru, akan ada waktu untuk berubah menjadi naga. Hal yang sama berlaku untuk praktik. Melompat keluar dari kandang, dunia ini luas. Domain dewa adalah medan perang baru yang ditunjukkan oleh Suyi Jianfeng. Dari sini, kita harus mencoba dunia dengan pedang, dan kita akan kehilangan semua keluhan kita. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.